membaca. Tengoklah buku-buku di rak. Lihat dari susunan ini nampaknya buku ini tak pernah dibaca. Ini masjid ini masih baru. Kita mau ke depan Masjid Agung Ar-Rahman, Masjid Raya An-Nur, Masjid Senapelan juga punya rak-rak yang cantik macam ini, dan di dalamnya ada rak fikih, rak akidah, rak akhlak, rak tafsir, rak hadis, dan semuanya dibaca. Ini Pak Ustadz raknya banyak, kok bukunya nggak ada? Sekarang lagi memang musim bukunya digital. Ini touch screen semua. Begitu diklik nanti langsung. Jadi kebetulan Ambo dulu kuliah di Maroko. Di Maroko itu ada perpustakaan sultan, namanya Raja Muhammad V, punya anak Hasan II, dan sekarang Muhammad VI. Jadi kalau kita di situ mau menengok tulisan tangan kitab Muwatta Imam Malik, meninggal tahun 179 Hijrah, umur buku itu 1200 tahun, bukunya masih ada, tapi tak bisa dipegang karena dia dalam bentuk PDF, perpustakaan digital. Jadi kita bawa anak-anak sekolah, mahasiswa, nah kita tinggal sentuh, langsung nampak Muwatta Malik, buka halaman 1, halaman 2. Nanti kita minta ke petugas print, tolong printkan halaman 1, nanti di print bayar 1 dirham, mata uang Maroko itu dirham. Jadi waktu aku balik tahun 2008, aku penasaran gimana perpustakaan kita. Aku pun datanglah ke perpustakaan yang paling tinggi, paling besar di Jalan Sudirman, Suman, HS. Sampai di situ aku datang bertanya ke petugas, mohon maaf Pak, saya mau nanya di mana ruang manuskrip. Kata petugasnya, mohon maaf Pak, manuskrip itu apa ya? Ikut dulu, jawab dia bilang. Kalau gini, nggak tahu lah benar-benar manuskrip. Oleh itu saya katakan manuskrip itu kitab-kitab lama yang ditulis tangan. Saya ingin melihat ulama-ulama Melayu dulu mana karyanya. Sudah itu nyancai di dalam, dapat satu katalog warna hijau daun, tebalnya segini, buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Mana bukunya Pak? Bukunya di Pulau Penyengat. Ambo pergi ke Batam, dari Batam ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang menyeberang ke Pulau Penyengat, sampai di Pulau Penyengat Ambo masuk ke masjid yang dibuat dari putih telur ayam. Saking kayanya orang Melayu, itu semen itu dicampur dengan putih telur ayam, bukan dengan air. Hebatnya kayanya telur ayam. Kalau putihnya untuk semen, merahnya, kuningnya dimakan supaya bertenaga sehat. Lalu kemudian di depan masjid itu ada 2 lemari. Disitulah manuskrip tulisan ulama-ulama Melayu. Mudah-mudahan ke depan semua yang ada dalam perpustakaan itu bisa dibuatkan dalam bentuk digital, dan anak-anak kita bisa melihat perpustakaan digital orang Melayu Riau, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kuncinya adalah membaca. Anda adalah apa yang Anda baca. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tiap hari membaca. Baca apa? Baca status. Karena banyak orang membaca status. Duduk berjam-jam, scroll. Alhamdulillah, kalau yang dibacanya itu status IG Ustaz Abdul Somad. Agak ada lah ilmu-ilmunya sih. Maksud saya bagi yang belum follow. Ini pelajaran yang pertama. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab payah percaya Islam Mi'raj? Karena tidak mau membaca. Ambo dikasih tahu, Ustaz Somad berangkat dari Rimbo Panjang jam 7.20. Jangan lambat. Mesti sampai di Masjid Al-Husna jam 8. Maka jam 7.30 Ambo telah sampai 10 menit. Jam 7.30 kami pun jalan.
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Masuk komplek Auri, masuk keluar, sampailah di Masjid Al-Husna jam 8. Sampai di Masjid Al-Husna jam 8. Rupanya tadi waktu kami bangkit ambo makan rambutan, adolah songwik dalam rambutan itu masuk ke kantongan. Sampai di Masjid Al-Husna, keluar semut itu dari kami, berjumpa sama semut yang ada di Masjid Al-Husna. Lalu semut yang ada di Masjid Al-Husna mengatakan, memang cantik gadis berdagu di tengah laman. Sudah lama kami menunggu, akhirnya datang juga pukul 8, kata semut yang ada di Masjid Al-Husna. Lalu kemudian semut yang ada di Masjid Al-Husna bertanya, kalau boleh hamba bertanya, jam berapa tuan dari Rimbo Panjang? Orang Cina bawa nyonya pergi ke Ketapang. Kalau boleh saya bertanya, jam berapa tuan dari Rimbo Panjang? Kata semut yang keluar dari kantong saya tadi menjawab, kalau tuan pergi ke Ketapang dijemur di tengah laman, kami berangkat dari Rimbo Panjang, kami berangkat pukul 8. Maka ketawalah semua semut yang ada di Simpang 3 ini. Karena dalam sejarah semut, belum ada semut yang bisa berjalan dari Rimbo Panjang ke Simpang 3 30 menit. Ombe ngalah. Mana lo ada suami berjalan dari pukul 7.30 dari Rimbo Panjang sampai ke Simpang 3 pukul 8. Kenapa semut-semut yang ada di Simpang 3 ini tidak percaya? Karena mereka menyangka semut itu berjalan sendiri. Mereka tidak tahu semut itu bukan berjalan sendiri, tapi menumpang di kantong Ustaz Somad. Ini cerita ini betul atau tidak? Silakan wawancara sendiri semut-semut ini. Kan udah lama belajar bahasa semut kan? Sama Gufron. Apa yang ingin Anda sampaikan? Bahwa kalau kita mau membaca ayat yang dibacakan anak kita tadi, Subhanalladzi asra, memperjalankan. Nabi Muhammad bukan berjalan, tapi ada yang memperjalankan. Semut yang datang dari Rimbo Panjang tadi bukan berjalan suam, dia diperjalankan. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak paham itu? Karena tidak mau membaca. Kenapa semut-semut yang ada di Simpang 3 tidak percaya? Karena semut belum terdaftar di Universitas Islam dia. Padahal mereka satu lingkungan dekat, tinggal menyeberang. Coba kalau mau dia akan membaca sedikit saja, maka mudah dia memahami Isra dan Jibril. Yang Isra Mi'raj itu 3. Yang pertama Jibril itu malaikat. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Yang kedua burak itu diambil dari kata barku. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Barku itu cahaya, hampir saja cahaya menyambar mata mereka. Itu makanya anak-anak bebek, anak bayi tak boleh dipoto pakai bleach. Usah madon, kena cahaya. Ibu-ibu pun jangan terlalu glowing. Nanti usah mata kawan. Cahaya. Nah, maka cahaya, Jibril cahaya, Burak cahaya. Yang ketiga Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad itu cahaya? Qamarun sitnat Nabi. Qamarun cahaya. Doa Nabi, Allahumma ja'al fi
qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura min amami nura min khalfi nura min fawqi nura wa min tahti nura waj'alni nura. Dalam satu riwayat waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Jadi kalau begitu 3 cahaya. Jibril cahaya, Nabi Muhammad cahaya, Buraq cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. 300.000 km. 300.000 km. Pertanyaannya, jika kecepatan cahaya 300.000 km per detik, Jibril, Nabi Muhammad, Buraq adalah cahaya, berapakah waktu yang diperlukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Boleh untuk jadikan soal tes CPNS Kota Padang. Tes P3K 2026. Kenapa? Karena beberapa pertanyaan tes CPNS itu tidak bermutu, tidak berkualitas, tidak bergizi sama sekali. Karena pegawai-pegawai yang membuat soal itu tidak ngaji. Ustaz kok tahu? Ambo kan ikut tes CPNS. Ambo PNS mulai tahun dari 2008 sampai 2019. Ambo balik 2008 ikut tes CPNS. Bertanya, Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tini menjaga di waktu pagi karena sore masuk kelas. Tono menjaga di waktu petang karena pagi ada kerja. Tono dan Tini tidak bisa bekerja sama karena mereka pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa bekerja sama? Ambo waktu membaca soal itu, yang Ambo pikirkan bukan soal itu. Ambo lama-lama kuliah di Mesir sampai tahun, di Maroko 2 tahun. Balik dan ditanyanya bukan masalah hadis, Tono, Tini, dan Tono. Berbohong. Coba gue pertanyaannya, jika kecepatan cahaya 300.000 km per detik dan jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 1.500 km, berapa detikkah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? Kan bergizi, berkualitas. Tapi itulah yang buat soal itu tidak membaca. Lagi-lagi, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab meyakini Isra Mi'raj? Karena tidak membaca. Kalau dia mau membaca sedikit saja. Ini pelajaran yang pertama, membaca. Berikutnya yang kedua, waktu Nabi Muhammad SAW mulai berangkat, dia menengok ada perempuan sudah tua suka bersolek. Mohon maaf ibu, jangan tersinggung. Kalau kebetulan sama isi ceramah Hamboko dengan yang Hamboko lah tuh, jadi mata Hamboko tidak terjauh dari siapa yang bersolek. Jangan tidak ada, Hamboko ditembak juga. Hamboko termasuk penceramah tidak pandai tembak menembak. Hamboko berceramah tuh aku nanti di kepala Hamboko tuh bercakap. Jadi Nabi menengok perempuan yang sudah tua bersolek. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril alaihissalam, apa itu? Apa ini? Kata malaikat Jibril, itulah dunia. Dunia sudah tua dan dunia selalu ingin nampak cantik dengan bersolek. Jadi sekarang perempuan dengan solekan, nggak lokek lagi lipstick ini. Dipasang nih kak, begitu tuh kok. Nah, orang banyak sesuatu pun ya. Kunci mendengar ceramah Hamboko satu, jangan tersinggung. Ada beberapa ceramah jamaah tersinggung balik meninggal. Hamboko kena kita. Ibu-ibu ada yang tersinggung? Tapi Ustaz Eko kalau kita bersolek perempuan saja, oke, laki-laki.
laki-laki yang bersoleh. Mana ada laki-laki bersoleh, Ustaz? Banyak. Ini sama nikah menyambut perempuan bersoleh, dinyo sendiri bersoleh. Itu namun Ustaz tidak ada hubungan, berarti Ustaz pakai. Ini rambut ini asli, tidak pakai cul. Kalau tidak percaya, ambo diambil monang, kalah di gigi. Cuma ambo kalau tolak tak terlalu banyak. Naniko pertama tercabut di Mesir, sampai di Mesir sakit gigi, gue ke dokter di depan Wisma Nusantara di Kairo. Sampai di situ minta sama dokter cabut, disuntik di dokter tuh, habis disuntik kok puasa buku bongkak. Lalu ditanya oleh dokter, V-exas maksudnya ada rasa? Kata gua udah lama perasaan gua hilang. Dicabutnya pakai tang, disumbeknya pakai kapas. Nah, gigi besok pagi cabut, hilang. Kuliah ke Maroko, sakit lagi sakit. Kata kawan ambo, Man, mau tahu supaya nggak sakit waktu cabut gigi? Gimana caranya? Cari dokternya Betino. Apa yang mau khawatirkan videoku sampai rumah? Ya bawa dulu kan belum ustaz, masih mahasiswa gini ya. Ambo carilah dokter Betino. Memang tidak sakit waktu di situ. Balik rumah minta ampun. Dah, nanti orang cabut. Ambo asal sakit, ambo cabut. Asal sakit, ambo cabut. Ditanya oleh dokter, Bapak ada rasa sakit? Tidak. Sebab kalau asal sakit kan cabutnya. Pokoknya efeknya gini. Kalau cabut waktu sakit, matoko ragu. Itu maka anak-anak muda sekalian, kalian yang masih muda, kalau terasa gigi sakit, makan dulu ubek sampai sakitnya hilang banyak. Jangan macam aku cuma ingin menjelaskan bahwa mata bokor ragu. Mana tahu nanti waktu balik ada yang mengambil ketan lama buteng, itu kan apa? Jadi kok tak waktu sibuk-sibuk kampanye itu, kan awak kalau jamaah sedang pengajian biasa tak salaman kan awak cukup itu. Tapi kalau kampanye tidak bisa. Nggak mesti awak jamaah atau salam, kalau tidak nyoblos juga kan. Masalah. Rupanya namanya lagu musik politik kan banyak musuh. Diambil uang tuh kamera, direkam, di-upload. Abdul Somad sudah berubah, bukan lagi Somad yang dulu. Sudah bersalaman dengan anak gadis. Ambo dalam hati waktu nengok itu, ambo tak khawatir dengan itu. Yang ambo khawatirkan sampai ke rumah. Bukonya memang pas juga. Sampai ke rumah ditanya di sini. Tunjuknya gitu. Kata ambo waktu kesalaman tadi nggak nampak ambo mana anak gadis mana ini. Alhamdulillah selamat. Jadi kalau mau nak berkacamata itu bukan dek ambo gaya-gaya, memang ada menjaga privasi sedikit. Ambo nasihatkan jangan kemana cerita tadi awak. Makanya kedua tadi tentang bersoleh ya. Oke, tentang bersoleh. Nah, apa hukum laki-laki mencelup rambutnya warna hitam? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu ayah Abu Bakar rambutnya putih. Abu Bakar itu punya ayah namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah rambutnya putih semua. Maka kata Nabi celup pakai daun inai. Kata orang Jawa pakai daun pacara.
boli daun inai, pasang ke kepala, pasang pakai sikat, sesudah itu sungkup pakai kain. Nah, besok pagi rambut itu nanti warnanya coklat tua mahogani. Ambil daun inai, boli daun inai yang berkilo waktu umroh di Mekah, boli sekilo, kasih air, jangan banyak-banyak. Ada jamaah aku yang tidak mendangau, tidak didengarnya kata ceramah aku, banyak air dipasang, besok pagi gulungan kau penuh. Airnya jangan banyak, agak-agak cuci-cuci untuk ambui, sampai ke sipok ditutup pakai kain, masuk pagi cuci. Itu rambut itu warnanya warna coklat tua mahogani. Boleh. Kata Nabi jannibus sawat, jangan pakai warna hitam. Kenapa tidak boleh ambil warna hitam? Sebab zaman dulu laki-laki menikah tidak ada KTP. Jadi Amerika dibuat hitam. Waktu nampak hitam, sesudah dokek, rupanya gigi hilang. Jadi warna hitam tidak boleh kalau ada risk menipu. Kata Syekh Andi Sohar, warna hitam itu tidak boleh kalau ada unsur menipu. Pernah Nabi membolehkan warna hitam? Boleh. Bila Nabi membolehkan warna hitam? Waktu perang. Waktu perang kata Nabi, celup. Boleh kami warna hitam ya Rasulullah pakai. Kenapa boleh warna hitam? Karena pasukan tentara anak tua-tua pakai hitam. Nampak musuh dari jauh. Tentaranya muda pada mampu. Jadi kalau ada suami ibu mencelup rambut warna hitam, tanya dulu, Iko nak menipu atau untuk menakut-nakuti musuh? Kalau katanya Iko bukan ingin menipu mah, ini untuk menunjukkan ke mantan pacar kamu yang selalu mengintai bahwa aku masih muda. Itu insya Allah boleh. Jadi bapak-bapak yang mau mencelup rambut warna hitam jangan ragu, tapi jangan terlalu lama baru diganti celupnya. Karena kalau sampai setengah bulan, anteng hitam, pangkal putih, berbolang. Bolehkah perempuan memakai bedak Pak Ustaz? Mukonya pucet, lama sakit. Kalau dia datang wirid Yasin, berubah jamaah itu dari baca Yasin ke ayat kursi. Allah belanja. Sangkanya hancur. Maka mengembalikan warna kulit ke aslinya boleh. Makhluk yang paling tidak percaya kepada Tuhan perempuan. Lah boleh dibuat Allah melengkung adil kan? La'anallahul wasimat. Allah melaknat perempuan yang mencabut, mencukur bulu mata. Wal mutanammisat, otak. Wal mutanammis, wal wasimat, tukang kue tato, yang bertato-tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, mengotak-atik bulu mata. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi, kecuali memang maaf cakap gigi tubuhnya tidak normal. Dinya senyum awak pingsan. Hai katanya. Itu boleh dinya boy ke dentist, pakar gigi boleh dipasang. Dulu kawat untuk jemuran, ini untuk gigi. Tapi gigi yang sudah elok-elok, bagus-bagus, di otak-atik behel. Senin hijau, Selasa ungu, Rabu pink. Gak usah. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah. Disuntikkan plastik ke muka. Dagu naik, pipi naik, hidung naik, sodonan turun naik kan. Rupanya yang disuntikkan itu namanya silikon. Silikon ini plastik cair, maka oplas semua wajah. Rupanya orang-orang yang muko operasi kok mirip cuma. Senang awak muko mirip,
Wah, di mana operasi? Operasi ke Taiwan, Hong Kong. Tapi ada yang paling roket operasi, roket dari Tompe awak ke Bangkok. Banyak Tompe awak topang ke Bangkok. Bangkok kok hebat. Aku bertamu rumah jamaah, makan limau biasa Tompe awak. Tadi yang mau makan limau di belakang, tersangkut biji. Ekor limau yang lain Bangkok bisa tidak berbiji. Begitu jauh, sampai ke Bangkok balik tidak berbiji. Parah di Bangkok. Muko buah, namanya Lady Boy. Muko Lady Kaki Boy. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan tukang bau, menyelamatkan bumi lancang kuning dari laknat Allah bernama LGBT. Itu banyak ini yang bangga dengan LGBT. Jangan pakai LGBT lagi, jangan pakai LGBT. Lalu apa namanya? Pakai istilah yang buruk, yang jelek, yang jahat, yang menjijikkan. Apa? Penyuko luangsi. Ustaz di masjid gak layak ngomong begini, menjijikkan. Sedang mendengar Anda bercakap aja menjijikkan, apalagi melakukannya. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami, ya Allah. Selamatkan. Kata ibu, Ustaz doakan selamat anak kami. Laki yang boleh kona ibu ya. Laki-laki istrinya minta cerai karena ketahuan kirim-kirim WhatsApp kepada sesama laki. Nauzubillah. Maka berbahagialah ibu punya anak laki-laki yang suka kepada perempuan. Dulu orang takut anaknya kalau suka sama perempuan. Sekarang alhamdulillah ya anak ambo sehat. Jadi yang pertama ditengok Allah, dinampakkan Rasulullah, diperlihatkan kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perempuan yang bersoleh. Dunia makin tua, dunia makin pikun, dunia makin kacau. Insya Allah, walaupun dunia makin kacau, pekan baru tetap baldatul thayyibatun. Ada masjid yang cantik, ada pengajian-pengajian, ada Universitas Islam Riau, ada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, ada majelis-majelis ilmu. Maka walaupun dunia dengan persolekannya, dengan kejahatannya, insya Allah kalau sama-sama mengaji, termasuk dalam momen Isra Mi'raj nuzul Quran, itu akan menyelamatkan bumi lancang kuning ini, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Berikutnya yang ke, aku ingat, aku bertanya itu bukan tidak ingat. Kalau aku bertanya dalam ceramah keberapa, itu aku ingin menguji jamaah aku masih sadar atau tidak. Kalau sadar jamaah itu sampai 3. Tapi kalau janganlah melapornya lah balik terserah lagu ya bapak. Jadi tadi kan minum. Ibunya bapak itu subuh tadi. Subuhnya salah jadwal. Hebatnya acara Isra Mi'raj. Tabligh akbar Isra Mi'raj 1 sampai 6. Tidak ada tema, tidak ada foto. Jadi siapapun yang ingin membuat acara ke depan di masjid, tiru baliho itu. Jangan ada gambar-gambar manusia. Elok, ini bagus. Dibuat gambar godang, gambar Ustaz Somad. Godang. Habis acara, panitia tidak menjaga, dicampak-campakkan di dalam. Kamu tengok, foto-foto caleg-caleg, cagup-cagup kota. Ada yang dijadikan penutup WC di tepi sungai. Aku bersyukur lagi kok. Dan kalau tidak ada gambar, tidak mubazir, tak buang-buang print, tak buang-buang tinta bagus. Bayangkan kalau ada gambar godang, dibuang oleh panitia, dijadikan penutup WC di tepi sungai. Bagian dalam pula. Usah dibayangkan selang. Malu aku selang. Yang ketiga yang ditengok Nabi waktu Isra Mi'raj itu adalah apa yang nampak Nabi? Ada daging masak wangi, segar, harum semerbak di sebelah kanan.
kalau daging busuk, bernanah, berbule. Tapi orang lebih mau makan daging busuk daripada daging masak. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa itu? Kata malaikat Jibril, itu adalah manusia akhir zaman, bininya ada, tapi nyo lebih tertarik kepada pelakon. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Pekanbaru. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Konal di FB, konal di Instagram, DM, say hello, acara reuni keluarga. Makanya ibu, kalau bapak minta izin reuni, ibu mesti ikut. Setuju bu? Hati-hati kalian. Berawal dari ketemuan reunian, akhirnya tukar-tukar nomor, akhirnya bertanya, tadi aku singgah di laman FB kamu. Itu yang bentuk macam kulit pisang itu lagi kamu ya? Ganteng abang lagi. Tukar-tukaran nomor, curhat-curhatan, muncul rasa nyaman, janjian, terjadilah apa yang terjadi. Ya Allah selamatkan keluarga kami. Dari punya aminnya banyak yang comel. Berangkat dari rumah pukul 7, macet sampai kantor pukul 8. Satu ruangan di kantor 9, 10, 11, 12 makan siang bersama 1, 2, 3, 4 9 jam dengan laki orang, 9 jam dengan bini orang. Pulang ke rumah macet sampai rumah jam 6.30 azan maghrib, mandi bersih-bersih, jam 8 baru jumpa laki sendiri. 9, 10 seboleh, 3 jam dengan laki sendiri, 3 jam dengan bini sendiri, 9 jam sama laki ulang. Berawal dari kebersamaan, Witing Trisno jalaran Sukokuli, cinta tumbuh karena sering bersama. Berawal dari satu ruangan, berubah jadi curhat-curhatan, muncul kirim-kiriman, akhirnya merasa nyaman. Kalau ditanya orang, kenapa kalian jalan bersama? Sudah macam abang saya, sudah macam adik saya, sudah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam. Waspada. Kira-kira yang saya sampaikan ini penting apa tak penting? Yang saya sampaikan itu Isra Mi'raj fenomena di masyarakat. Aku ceramah di masjid, khutbah Jumat, selesai khutbah Jumat turun dari mimbar, sembahyang Jumat, selesai sholat Jumat, datang jamaah memegang lutut aku, buya, apa namanya Pak? Buya. Aduh aku tunggu sebentar, aku sholat ba'diyah Jumat dulu 2 rakaat. Selesai ba'diyah, maksud aku ba'diyah itu supaya jamaah sebagian balik dulu. Aku tak mau citonya di dalam di online. Selesai itu aku tanya, apa masalahnya Pak? Masalahnya bini aku titipkan ke kepala dinas. Bukan di sini kamu di planet Mars. Ambonan mantannya keluar kota ya. Ambon mantannya ke airport. Kata Pak, tolong jago bini yang goyo Pak. Terus betul-betul dijagonya Bu ya. Apa yang bisa aku lakukan Bu ya? Apa yang bisa aku lakukan Ustaz? Apa yang bisa aku lakukan Tuan Guru? Kata Bo, nyo di mana gini? Nyo di luar kota. Minta pindah ke Doke apa? Apanya untuk pisah jauh? Pindah. Bapak yakin bisa menjaga dia? Yakin Pak Ustaz. Siap. Oke. Pindahkan dia ke Doke apa? Tiap malam tahajud
baca Yasin, jaga keluarga. Siap Pak Ustaz. Sesudah seminggu datang lagi. Ada apa? Tidak bisa mau melupakan bayangan kepala dinas itu Pak Ustaz. Mau sembahyang ini belakang Allahu Akbar. Mukanya nampak Ustaz. Tidak ada laki-laki yang siap menerima perempuan yang sudah dipokok, kecuali laki-laki yang sudah kehilangan kecemburuan. Betul laki-laki? Jangan main api. Kalau takut terbakar, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Dayus. Dayus, siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu. Jadi kalau bapak bertanya tentang password handphone ibu, itu bukan dia cemburu buta, tapi dia sayang. Begitu juga dengan bapak. Saya Pak Ustaz tak tahan saya dengan bini saya ini Pak Ustaz. Kenapa? Dia selalu bertanya sedang di mana, pulang jam berapa, kunci mobil mana, kunci motor mana, gaji mana, uang tunjangan mana, itu baju putih yang kumasukkan ke tas kenapa tak dipakai, itu kain sarung kenapa tak dipakai sembahyang. Pak, itu bukan istri. Terus security. Kalau ada istri bapak, aku selalu waktu ceramah-ceramah itu awal tuh selalu minta foto sama aku. Untuk apa banyak-banyak? Laporan ke rumah Pak Ustaz. Kenapa banyak? Betul. Ya sesuai, paling nggak tahan seminggu Pak Ustaz. Kalau ada istri yang memasukkan kain ke tas, memasukkan baju koko ke tas, habis itu bertanya di luar kota, abang di hotel mana, balik jam berapa, duit mana? Sesungguhnya itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah. Begitu cara mengobati hati yang hampir luka. Maka balik dari sini, katakan kepada istri, oh my angel, kau adalah malaikat penyelamat, kau adalah bidadari. Aku bidadari Pak? Iya. Tapi apa kau? Kau memang bidadari, tapi diturunkan Allah doket memakan. Apalah salahnya membahagiakan hati? Membangkitkan umroh tidak bisa, membolehkan motor tidak bisa. Paling indah idkhalus surur, menyenangkan hati. Perempuan itu tak perlu disenangkan dengan yang macam-macam. Dengan kata-kata yang lembut saja hatinya sudah senang. Betul Bu? Nabi mana pernah memanggil istrinya nyobing namo? Tidak pernah Nabi menyobing namo. Ya Aisyah. Apa kata Nabi? Dipilihnya kata, satu kata tapi berkesan. Ya Umairah. Umairah artinya kulit yang putih kena cahaya matahari kemerahan. Ya Umairah, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan kena matahari. Jadi boleh aku panggil bini aku ya Umairah? Boleh. Balik dari situ, ya Umairah. Tidak salah, menyenangkan. Biasanya kalau nyendak putihnya, Iko ada lelaki terlalu jujur. Balik dari pengajian sesomat, balik ke rumah kita mesti jujur man. Ya Hajar Aswad. Coba suaminya Hajar Aswad. Sesudah itu baliknya ke dapur, diambilnya batu gilingan. Memang selesai mencium Hajar Aswad melontar jumroh. Bongkak kepala. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga adalah mudah-mudahan suami ibu semuanya baik-baik, istri bapak pun baik-baik, bapak sama ibu semuanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sembahyang malam bersama penting, sembahyang tahajud bersama. Siapa yang menjagokan? Bapak mengambil air, percikan ke mukanya. Tapi Pak Ustaz, selama nikah sekalilah saya dibangunkan suami saya Pak Ustaz. Waktu bilo habis nonton film hantu.
kakinya konsing ke dapur. Ambo bukan ustadz yang suka mendikte-dikte orang. Kapan ibu terakhir dibangunkan? Tak perlu jawab dengan lidah. Ya bagi yang belum pernah dibangunkan, insya Allah nanti malam akan dibangunkan suaminya untuk sholat tahajud. Jaga kebutuhan, kebersamaan, komunikasi dan lain sebagainya. Bukan berarti Allah melarang ibu kerja. Ibu yang sudah bekerja di kantor-kantor silakan kerja bu, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Iko kalau bangkit ke kantor, kalau di rumah ke kantor pakai minyak wangi, dipasang di Jalan Sudirman, tercium di Jalan Popaya. Di rumah tigo bawang, apitson, minyak kayu putih. Maka usahakan ibu cantik di depan suami. Ibu adalah bidadari surganya. Begitu juga suami. Kalau sama kawan, masya Allah, sama kawan duduk-duduk di kafe, datang kawan kok kecicilan, tumpah air, tenang bro, kita pesan satu lagi. Tapi kalau bininya menumpah, mana waktu Padahal ketika apa terbaring di ruang ICU yang akan menyuapkan makan kawan atau bini? Datang kawan mancing untuk menyuapkan apa? Bini itulah yang menyuapkan. Apa kata ibu? Sabar ya bang, insya Allah sebelum hari Jumat selesai. Kalau bapak baik, maka akan dibisikkannya ke telinga bapak. La ilaha illallah. Tangan tak bisa bergerak, kaki tak bisa membengkok, tinggal isyarat mata, melawan tak kuasa. Kalau bapak baik, tapi kalau bapak dulu tak baik, apa mereka berbisik? Mano suwe tanah. Mudah-mudahan bapak semuanya jadi orang baik-baik semuanya. Adapun dosa-dosa yang di masa lalu diampunkan Allah SWT. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman wawafiqni amalan salihah. Yang pernah menyakiti, yang pernah menzalimi, minta ampun kepada Allah, taubat nasuha. Ibu-ibu, kalau bapak diminta maaf, minta ampun, mau ibu memaafkan? Baik mereka. Yang keempat, dalam Isra Mi'raj, Nabi berjumpa dengan Nabi Adam. Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Idris. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Isa. Jumpa. Apa pelajaran? Bahwa kita nanti kalau sudah mati semua akan berjumpa. Ustaz Somad. Yo. Nanti kalau awak mati, berjumpa awak dengan suami awak. Yo, alhamdulillah Pak Ustaz. Ambo sangat takut lagi yang begitu mati. Ada juga bapak-bapak yang bertanya kamu. Ya, awak kalau mati berjumpa sama bini awak. Iya betul. Lamunya ternyata. Kenapa Pak teriak? Sedang di dunianya malah tak tahan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut semua yang tak baik dari hati mereka. Jadi kalau ada bapak yang merasa cemas,
asam lambung naik, asam turun. Maka sesungguhnya semua yang tak baik itu nanti dicabut Allah, dia akan menjadi bidadari surga. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pokoknya di akhirat pun awak akan kumpul. Datang seorang laki-laki berkulit hitam memeluk Nabi. Kata Nabi, apa ambo meluk ambo? Ambo ko budak miskin susah, ambo sahaya kulit ambo hitam. Ambo nak mungkin bersua dengan engkau di surga ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang ingin cintai. Bersama awak pagi iko, hari Jumat barokah iko, di tompek nan elok iko, bersama pula awak nanti di surga jannatul. Di neraka jumpa yo, yang di neraka pun berjumpa. Al-akhillah, uang-uang nambah kawan-kawan, satu kantor, satu kampus, satu masjid, berjumpa. Dan di akhirat mereka saling memuji. Dekwa Allah hambo jadi baik, dekwa Allah hambo menjadi, karena kamulah saya menjadi orang soleh. Tapi yang di neraka berkumpul saling menyalahkan. Gara-gara Allah mau masuk ke neraka, gara-gara Allah mau pakai sabu-sabu. Masalah orang itu kenapa kasih gratis? Gini pula. Jadi di akhirat pun berkumpul awak balik. Mudah-mudahan awak berkumpul di surga. Cuma kumpul di surga dengan kumpul di neraka kok agak beda. Kumpul di surga itu banyak kawan-kawanku yang hilang, tak ada. Saya tidak ada. Waktu di surga kumpul semua. Wali kota, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kumpul. Tidak pernah tahu di mana. Terus, apa sih orang kan? Apa kau di situ? Itulah di awal kau sama dulu. Maka aku selalu menyampaikan. Kok banyak yang golaknya di email. Maka aku selalu sampaikan, ustaz-ustaz yang mengurus masjid, mengurus wakaf, mengurus zakat di Basnas, kalian mesti jujur, amanah, hati-hati dengan laporan. Apalagi ustaz yang baru dapat amanah jadi ketua Masjid Ar-Rahman. Sekalian disoalkan. Jangan sampai ustaz kau berceramah, pejabat-pejabat, menteri-menteri, presiden, gubernur, hisab kalian nanti di akhirat lama. Umumnya pas di akhirat itu disangka semua. Ditanya di wali kota, ustaz di situ juga. Itulah salah laporan pertama. Ayo coba kamu hati-hati ya. Ambo kalau ceramah ke kantor-kantor dinas, banyaklah pegawai itu selesai ceramah itu datang kamu. Ustaz, saya mau curhat nih Pak Ustaz. Bisa 4 mata. Datang bukan kenapa? Tiga. Saya di kantor ini susah Pak Ustaz. Apa susah Ibu? Apa susah Bapak? Kami kan ke Jakarta tuh pakai pesawat yang selalu terlampe dia. Kenapa pesawat itu terlampe? Karena sebetulnya di darat naik KT Singapura, Lion Air. Tapi dalam laporan kami pakai Garuda Pak Ustaz. Jadi ongkos itu bengkak Pak Ustaz. Acara di situ cuma sehari semalam ya Bu ya. Tapi tanda tangannya sampai hari sampai malam. Kalau gitu aku ingin keluar saja dari PNS itu ya. Sesudah itu aku tanya. Kalau wahang kalau dari PNS yang menggantikan wahang kau malaikat apa setan? Katanya lebih setan oleh yang boleh. Kata bahwa wahang jangan kalau. Jangan keluar dari PNS, tetap bertahan di sini. Jadi duit-duit haram kau cenderung apa ya? Duit-duit haram itu bisa dibalik, nggak bisa dibalikkan. Ambil lah. Jadi halal, indah kan? Duit haram itu ambil yang selayaknya menurut kojo awak. Kalau kojo awak itu sehari semalam layaknya 1 juta, ambil 1 juta. Kalau 5 juta yang ngompet itu masukkan ke amplop,
serahkan ke masoleh, amah kepentingan orang banyak. Itu di belakang kopi Sunda ada panti asuhan, masukkan. Itu ada pembangunan masjid, soakan di situ. Tapi waktu membawa duit tadi, awak soakan aja, Pak, itu langsung poin. Yang sampai bilang, Pak, ini ada beberapa duit haram yang mau saya soakan. Jangan anak bini awak diberi makan haram. Duit haram dibolikan ke semangkuk ketupet gulai paku, dibolikan ke semangkuk bubur yang selalu menang, bubur cemper. Lalu kemudian semangkuk tadi berubah menjadi setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak awak jadi jahe, otak kita jadi jahat, anak awak jadi jahat, bini awak jadi jahat, gara-gara darah haram. Tapi jangan keluar dari PNS, tetap bertahan di situ. Ustaz Somad itu orangnya jujur, tidak ada ngambil duit haram. Ya mudah ada kesempatan. Letakkan apa di situ, bisa jadi lebih ke atas. Aku tengah-tengah malam sedang makan pecel lele di jalan Subrantas. Tiba-tiba BPK menelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari BPK. Aku sanggup babi panggang kau. Luang BPK. BPK apa kan? Badan Pemeriksa Keuangan. Yo Pak. Ustaz kemarin ada mencetak buku di UIN. Iya, saya ada ambil penelitian. Berapa duitnya? Duitnya sampai 2 juta. Berapa buku yang dicetak? 150. Aku cetak buku itu 2 juta, 150 percetakannya di Said. Oke, pasar Said. Aku tidak ada mengambil seperak haram. Katanya ini temuan Pak Ustaz. Oh temuan? Karena menurut Jakarta 150 dengan duit 2 juta tidak sama. Kalau duitnya 2 juta, bukunya mesti 200. Kata aku, carilah percetakan yang rapi di buku bagus sendiri. Dipakainya standar Jakarta. Nah, jadi kalau mau dicari-cari kesalahan aku, itu 50 buku itu hilang. Selalu ada menjadi temuan. Maka saya katakan bahwa saya mencetak buku itu 150, duitnya 2 juta, habis. Sejak itulah aku tidak mengambil penelitian di UIN. Wal awal wal akhir itu pertama dan terakhir. Apa yang dimuliakan Allah SWT? Karena mereka berpikir pakai standar Jakarta. Standar Jakarta dipakai ke Papua, mana bisa? Mereka yang mengatur di atas turun ke bawah. Tengok bagaimana sulitnya kami di bawah ini. Betul? Potongkan video ini, kirimkan kalian. Sampai yang dimuliakan Allah SWT. Yang terakhir yang kelima. Waktu Nabi Isra Mi'raj itu dibolah dadonya, dicuci pakai air Zam-Zam, setelah bersih diisi dengan hikmah dan iman, kemudian dirapatkan kembali. Itu simbol dari membersihkan hati. Aku yakin dan percaya, itu yang hadir kok sodonya hatinya bersih. Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih? Karena kalau hati sudah bersih, aku menyampaikan ceramah sejam tak langsung. Aku tadi mulai jam 10, jam 9 kurang 10. Ikulah jam 10 lewat 5. Ini menurut kode etik ini udah melanggar. Di mana-mana aku ceramah hanya 60 menit. Apalagi kalau botolnya ketek sendiri. 60 menit. Bisa pula di Masjid Al-Husna acara Pemko Pekanbaru, aku lah ceramah sejam 15 menit. Tolong kalau daerah-daerah lain nanti komplain, Ustaz kenapa kemarin di Pekanbaru itu 1 jam lewat? Itu di kampung aku. Jadi ini perlu aku jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Mari bersihkan hati, hilangkan sombong, hilangkan angkuh. Aku balik ke Pekanbaru tahun 2008.
Kinilah tahun 2025. Berarti lah berapa lama mau balik? 17. 15 tahun. Hah? 17 tahun? Oh iya, 17 tahun. Ambo balik 2008. Pejabat-pejabat yang hebat-hebat waktu 2008 itu, kinilah pencen. Pernah Ambo ceramah di salah satu kantor. Ambo duduk di sebelahnya, naik tapak kakinya ke muka Ambo. Kini kalau mau datang bersuara, inyo duluan memajau menyalamnya. Inyo lupa, tapi Ambo ini. Maka yang kini jadi pejabat 70 tahun lagi, aja duit dulu kasih. Jangan sok. Ada orang meninggal di jalan Tengkuping, mana jalan Tengkuping? Datang lama. Balik. Datanglah pejabat. Disalaminya sodoang yang halus itu. Pas giliran aku lewat ini. Aku udah di samping aku ada kawan aku dari Kalimantan. Malunya kuasa tak kemana uang udah dipindahkan. Kata kawan aku bertanya, kok nggak disalami ya kawan? Kata, mungkin inilah pikun. Sampai akhirnya hari berubah, musim berganti, datang uang menelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Somad. Betul. Bisa Ustaz Somad makan siang di rumah saya? Of course. Ambo datang ke rumahnya makan siang, rupanya orang hendak menyalami aku. Makan, kan ada pepatah orang Melayu, no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Selesai makan siang, sebentar ya Pak Ustaz, saya ke kamar dulu, masuknya ke kamar, mengambil kalender sama kartu, minta kampanye kan. Ambo tidak menyebut itu, tapi yang ini. Maka aku ingatkan, kalau masih ada jabatan gini, jangan sombong. Karena 50 tahun akan datang, dunia berubah, pekan baru berubah. Yang tidak berubah itu ingatan aku ke kamu. Ingat yang kau sakit hati aku. Aku sedang makan di Pak Anduk Sudirman. Sedang makan. Aku makan suam. Balik ceramah singgah makan. Wah, Allah motor mahal. Wah, langsung turun protokol. Pindah. Ambo pun pindah. Benar pejabat ada yang motor. Pejabat itu kan kalau pejabat pindah. Setiap itu cuma ada bisu. Ini berganti musim baru, aku pula tak ingin lagi dulu. Suatu hari aku dapat jadwal ceramah di LP. Aku pun disambut di LP itu. Aku tengoklah apa yang menghalau aku duduk. Aku temun. Memang tidak ada yang abadi. Yang abadi itu hanyalah kenangan baik. Insyaallah kalau awak baik sampai bila pun awak ingin. Ambo bawa balik tahun 2008. Belum ada orang mengenal Ambo. Ambo duduklah di belakang rumah dinas wali kota Pekanbaru. Kopi duduk Ambo situ. Tiba-tiba datang Pak Herman Abdullah Alma. Disalaminya seorang anak di situ. Ke meja Ambo itu punya datang ke salaman. Itu aku ingin luar biasa. Allah maafillah warahmatullah. Dimasukkannya Ambo ke dalam jadwal safari Ramadan keliling orang baru. Jadi pokoknya kenangan-kenangan baik ini. Termasuklah dengan Pak PJ hari ini. Mudah-mudahan bapak-bapak pejabat itu semuanya selamat dunia akhirat. Selamat di dunia itu maksudnya
nggak boleh tampuk KPK. Selamat di akhirat, awak sodonyo masuk ke surga Jannatul Firdaus. 1 jam 20 menit. Mudah-mudahan pertemuan awak iko diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik iko Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmata was salamata wal barakata ala hadhihi jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada semua jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Pekanbaru Riau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, gubernur, wali kota, Bapak PJ, Ketua DPRD, beserta anggota, Bapak-bapak TNI Polri, semua yang kau titipkan amanah, pejabat-pejabat kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, diberikan amanah untuk menolong agamamu dengan jabatan yang kau titipkan di ujung jari mereka ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina semua anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang mengikuti acara Isra Mi'raj ini ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Allahumma tub alaina, terima taubat kami, balligh maqasidana, sampaikan ke segala maksud niat baik kami. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, selamatkan kami, selamatkan pula saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan negeri kami Kota Pekanbaru Riau dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, korupsi, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari acara Isra Mi'raj ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Waladaina illa qadaita, tolong kami lepas dari utang piutang riba. Wala maridun illa syafaita, hal yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmatmu, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala aziban illa zawwajta, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala malibat illa anjabata, yang belum ada keturunan berikan anak keturunan soleh-solehah penghafal Quran. Wala mumtahinan illa najahta, yang ujian luluskan dengan nilai yang terbaik. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampai ke tujuan dengan selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan, jaga ketertiban dan kebersihan. Saya tutup dengan pantun penutup.